warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Kali ini saya akan coba melakukan presentasi dalam pemenuhan tugas besar bahasa Indonesia. Kali ini saya akan mencoba mengangkat tema pengaruh bahasa gaul prinsip bahasa Indonesia dengan judul pudarnya penggunaan bahasa Indonesia oleh bahasa gaul di kalangan remaja. Kata pengantar, puji syukur kami aturkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua sehingga saya dapat menyelesaikan tugas saya. Terima kasih saya ucapkan kepada dosen pengampu mata pelajaran bahasa Indonesia yang telah memberikan arahan terkait penelitian ini. Tujuan umum dalam makalah ini adalah memeriksa pemakaian bahasa gaul dalam dialog remaja Indonesia, kehidupan remaja, khusus tahu ciri-ciri bahasa gaul, mengetahui faktor dan dampak dari penggunaan bahasa gaul di kalangan remaja. Penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan mutu bahasa Indonesia agar tidak tergeser oleh bahasa gaul. Rumusan masalah, mengapa remaja sering menggunakan bahasa gaul dalam gaul daripada bahasa baku? Apa yang menyebabkan para remaja lebih cepat menyerap bahasa gaul daripada bahasa Indonesia baku? Apa dampak positif dan negatif dari penggunaan bahasa gaul bagi masyarakat, khususnya para remaja? Bagaimana upaya kita agar penggunaan bahasa Indonesia tidak bahasa gaul? Manfaat hasil penelitian ini diharapkan bisa memberikan informasi kepada masyarakat, khususnya remaja, tentang pengaruh bahasa gaul yang akan menggeser bahasa Indonesia, serta dampak negatif dan positif penggunaan bahasa gaul di lingkungan remaja, sehingga timbul upaya khususnya remaja untuk tetap menjaga kelestarian bahasa Indonesia. Pembahasan sejarah bahasa Indonesia. Kami putra-putri bahasa Indonesia menjunjung bahasa persatuan bahasa Indonesia. Demikianlah bunyi alinea ketika Sumpah Pemuda yang telah oleh para pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928 yang kemudian menjadi pendiri bangsa dan negara Indonesia. Bunyi alinea ketiga dalam Ikrar Sumpah Pemuda itu dijelaskan bahwa yang menjadi bahasa pemersatu bahasa Indonesia adalah bahasa Indonesia. Kita sebagai bagian bangsa Indonesia sudah selayaknya menjunjung tinggi bahasa Indonesia dalam kehidupan sehari-hari. Bahasa Indonesia ialah bahasa yang terpenting di kawasan Republik kita. Dengan menggunakan bahasa Indonesia secara baik dan benar, berarti bahasa persatuan seperti yang diikrarkan dalam Sumpah Pemuda. Bahasa gaul merupakan salah satu cabang dari bahasa Indonesia sebagai bahasa untuk pergaulan. Istilah ini muncul pada akhir tahun 1980-an. Pada saat itu, bahasa gaul dikenal sebagai bahasa para bajingan atau anak jalanan. Disebabkan arti kata prokem dalam pergaulan sebagai preman. Menurut Mulyana, bahasa gaul adalah sejumlah kata atau istilah yang mempunyai arti yang unik, menyimpang, atau bahkan bertentangan dengan arti yang tak lazim. Arti yang lazim ketika digunakan oleh orang-orang kultur tertentu. Menurut Sarwono, mengatakan bahwa bahasa gaul adalah bahasa khas remaja. Kata-katanya diubah sedemikian sehingga hanya bisa dimengerti di antara mereka, bisa dipahami oleh hampir seluruh remaja di tanah air yang terjangkau oleh media massa. Padahal istilah itu berkembang, berubah, dan bertambah hampir setiap hari.
Tabel contoh bahasa Indonesia yang diubah menjadi bahasa prokem informal. Aku, saya, gue, gua, ditulis pula gue. Kamu, lu, lo, ditulis lau. Penat lah, capek deh. Benarkah? Emangnya benar? Tidak, enggak. Tidak peduli. Emang gue pikirin. Itulah perubahan bahasa Indonesia yang baku dirubah menjadi bahasa prokem informal. Ciri-ciri bahasa gaul. Ragam bahasa gaul remaja memiliki ciri khusus yaitu singkat, lincah, dan kreatif. Kata-kata yang digunakan cenderung pendek, sementara kata-kata yang agak panjang akan diperpendek melalui proses morfologi atau menggantinya dengan kata yang lebih pendek, seperti permainan dan pekerjaan menjadi kerjaan. Teknik-teknik yang digunakan dalam membuat bahasa gaul adalah seperti berikut. Word clipping, suatu atau dipotong tanpa mengubah makna. Compounding, dua kata atau lebih yang telah ada digabung menjadi satu kata baru. Abbreviation, suatu kata diciptakan dengan mengambil inisial atau huruf dari beberapa kata sehingga huruf-huruf tersebut menjadi satuan kesatuan. Onomatopoe, pembekuan kata menirukan suara. Generalization of proper noun, mengembangkan kata dari sebutan asli. Borrowing from dialect atau bagus, meminjam kata dari dialek bahasa asing. Faktor-faktor pendukung maraknya bahasa gaul di kalangan remaja. Adanya bahasa gaul ditandai dengan menjamurnya internet dan situs-situs jejaring sosial yang berdampak signifikan terhadap perkembangan. 2. Karena pengaruh lingkungan. 3. Peran media elektronik yang menggunakan istilah bahasa gaul dalam film-film khusus. Dalam film, khususnya film remaja dan iklan. Semisal dari adegan percakapan di televisi, media cetak, televisi. 4. Media cetak misalnya, bahasa yang ada dalam majalah, surat kabar atau koran. 5. Dampak dari pembangunan dan perkembangan zaman atau modernisasi di mana segala hal yang ada di lingkungan harus selalu up to date. Pengaruh bahasa gaul terhadap bahasa Indonesia. 1. Eksistensi bahasa Indonesia terancam terpinggirkan oleh bahasa gaul. 2. Menurutnya derajat bahasa Indonesia. 3. Menyebabkan punahnya bahasa Indonesia. Dampak positif dan negatif dari penggunaan bahasa gaul. Dampak positif. Dampak positif dengan digunakannya bahasa gaul adalah remaja menjadi lebih kreatif. Terlepas mengganggu atau tidaknya bahasa gaul itu. Bahasa gaul ini. Tidak ada salahnya kita menikmati setiap perubahan atau inovasi bahasa yang muncul, asalkan dipakai pada situasi yang tepat, media yang tepat, dan komunikasi yang tepat juga. Dampak positif dan negatif penggunaan bahasa. Dampak negatif. 1. Penggunaan bahasa gaul dapat mempersulit penggunaannya untuk berbahasa Indonesia dengan baik dan benar. 2. Bahasa gaul dapat mengganggu siapapun yang membaca dan mendengarkan kata-kata yang di dalamnya. Bahasa gaul dapat mempersulit pengguna dalam berkomunikasi dengan orang lain dalam acara yang formal. 5. Bahasa gaul dapat menyulitkan orang lain yang mendengar kata-kata yang
dimaksud gaul, yang termaksud gaul, atau untuk mengerti maksud dari apa yang dibicarakan. Bagi masyarakat lain yang merasa terganggu dengan bahasa gaul, menganggap bahasa gaul sangat sulit dipahami. Demikian juga penulisan dengan huruf gaul sangat mempersulit bagi beberapa orang untuk membaca. Dapat mengganggu siapapun yang membaca dan mendengar kata-kata yang termasuk di dalamnya. Jadi dampak negatif dari kata-kata gaul itu tidak semua orang yang dapat dimengerti pada bahasa gaul tersebut. Upaya menggunakan bahasa Indonesia agar tidak tergeser oleh bahasa gaul. 1. Langkah-langkah pencegahan. Langkah-langkah penanggulangan. Langkah-langkah pencegahan. A. Menjadikan lembaga pendidikan sebagai basis pembinaan bahasa. Perlunya pemahaman bahasa terhadap bahasa Indonesia. C. Diperlukan adanya undang-undang kebahasaan. D. Peran variasi bahasa dan penggunaannya. E. Menjunjung tinggi bahasa Indonesia di negeri sendiri. Langkah-langkah penanggulangan. Perlu adanya usaha pada saat ini menanamkan dan menumbuh kembangkan pemahaman dan kecintaan dalam negeri. Kecintaan dari dalam diri generasi bangsa terhadap bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional. B. Perlu adanya tindakan nyata dari semua pihak terhadap eksistensi bahasa Indonesia yang merupakan bahasa nasional, bahasa pemersatuan dan bahasa pengantar dalam dunia pendidikan. C. Menyadarkan masyarakat Indonesia terhadap para generasi penerus bangsa ini. Bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional harus dilakukan penggunaannya. Menanamkan semangat pemersatuan dan kesatuan dalam diri generasi bangsa dan juga masyarakat luas untuk memperkukuh bangsa Indonesia dengan menggunakan bahasa Indonesia. Pemerintah Indonesia harus menekankan penggunaan bahasa Indonesia dalam film-film produksi Indonesia, baik film layar lebar maupun sinetron. F. Meningkatkan pengajaran bahasa Indonesia di sekolah dan di perguruan tinggi. G. Upaya untuk membina sikap positif terhadap bahasa Indonesia dilakukan dengan jalur media massa dan jalur kepemimpinan. Kesimpulan. Dapat disimpulkan banyaknya kalangan remaja menggunakan bahasa gaul. Adakah akibat dari perkembangan zaman yang kian mengalami kemajuan baik dari dunia pendidikan sampai teknologi? Gejala bahasa yang dapat menghambat perkembangan bahasa Indonesia dianggap sebagai penyimpangan terhadap bahasa, kurangnya kesadaran untuk menciptakan bahasa di negeri sendiri berdampak pada tergilasnya atau lunturnya bahasa Indonesia dalam pemakaiannya di tengah kehidupan masyarakat, terutama di kalangan remaja. Daftar pustaka. Sekianlah makalah dari saya tentang dampak positif dan negatif dari perkembangan bahasa Indonesia di kalangan remaja. Cukup sekian, terima kasih.